Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi, Ibu Haja Debbie Bik Nabilatul Fauzia LCMA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Akbari dari kelas PAI 4D. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada inti pembahasannya. Di sini ada hadis. Hadisnya yang berbunyi, Hadatsana Utsmanu bin Haitsam, hadatsana Aufu anil Hasani an Abi Bakrah qala laqad naba'anillahu bikalimatin sami'tuha mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'da ma kidtu an al-haqq bi ashabil jamal fa uqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ahla Parisa qad mallakum alaihim bin Takisroh, dan yang artinya dari Utsman bin Haitsam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka atau Ashabul Jamal dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oke, di slide selanjutnya ada syiar atau penjelasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hambal, Sunan At-Tirmizi, Musnad At-Tabrani, dan juga Sunan An-Nasai. Yang selanjutnya, yang pertama, asbabul wurud atau sebab diturunkannya hadis tersebut oleh Abu Bakrah adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemicu antara perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Posisi politik Abu Bakrah sendiri disebut tidak berpihak kepada kubu Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas. Dan sebab yang kedua, apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian? Yaitu adanya peristiwa Al-Kisah atau negeri Kisra, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia yang memiliki seorang raja yang terbunuh dari buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra. Sayangnya, anak perempuan ini kurang sukses atau kurang berhasil memimpin kerajaan. Karena banyaknya diskusi tentang sebab, adanya yang menyebutkan inkompetensi, ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana serta terpaksa anak perempuannya menjadi raja, dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabul. Oke, slide selanjutnya ada menurut pendapat ulama. Syekh Muhammad Al-Aini dalam Umdatul Qari Syekh Sahih Al-Bukhari, beliau mengutip pendapat jumhur ulama tentang istinbat hadis tersebut. Perempuan tidak dapat menjadi sebagai qadli atau hakim, meski ada pendapat minor di kalangan mazhab Malikiyah yang memperbolehkannya. Mengapa jumhur ulama berpendapat demikian? Berdasarkan keterangan Al-Munawi, perempuan merupakan aurat, merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin karena pemimpin perlu banyak tampak di masyarakat. Dan menurut
sebagai ulama kontemporer, sebagian ulama kontemporer beliau berpendapat meninjau bahwa kasus hadis tersebut bersifat khusus, hanya dalam konteks cerita Raja Kisro itu aja. Dengan demikian, di lain masa perempuan tetap bisa menjadi pemimpin dengan persyaratan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan kemunduran seperti negeri Kisro, yaitu tidak adanya kompetensi dan kecakapan. Oke, di slide selanjutnya ada nilai pendidikan yang dipetik dari hadis tersebut, bahwa perempuan bisa menjadi seorang pemimpin dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi, maupun pemerintahan. Tidak ada pembedaan baik pria ataupun wanita. Kelayakan untuk menjadi pemimpin bukan sebab jenis kelamin, namun kompetensi dan kecakapan mereka. Namun ingat, dalam kasus perwalian, imam sholat, juga keluarga, perempuan tidak dapat memimpin karena ia adalah suatu yang telah ditetapkan syariat. Oke, cukup sekian sedikit penjelasan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.